Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Santai Channel. Pada video kali ini, sahabat Santai Channel, kita akan melakukan repotting pada tanaman hias kita, yaitu Philodendron maxicanum. Ini kita sudah tanam ada 4 bulan yang lalu, hasil dari propagasi juga. Dan kali ini kita akan repotting karena kelihatannya tanaman ini sudah membesar sementara potnya itu kecil, teman-teman. Jadi memang sudah waktunya kita lakukan repotting atau ganti pot. Mudah-mudahan dengan ganti pot nanti tanaman Philodendron maxicanum ini akan tumbuh menjadi lebih besar. Kita lihat dari dekat, teman-teman. Ini tanamannya luar biasa cantik ya. Kita akan ganti potnya menjadi pot yang lebih besar. Oke, kita lihat teman-teman, satu tanaman. Nah, ini kita lihat akarnya luar biasa. Akarnya sudah panjang-panjang. Ini adalah akar angin, teman-teman. Sementara di dalam kita lihat akarnya juga tumbuh besar, daunnya juga besar. Tetapi ini potnya perlu diganti, teman-teman ya. Jadi akarnya yang begitu panjang mesti harus kita ganti ini. Ini juga tanamannya sebenarnya cukup subur ya. Jadi daunnya juga sehat, batangnya sehat, dan kita lihat daunnya juga hijau. Kemudian di bawahnya ada warna agak merah itu, teman ya. Kita lihat akarnya. Nah, akar inginnya ini juga sudah keluar dari pot, teman-teman ya. Jadi kalau akarnya itu sudah keluar dari pot, maka ini waktunya untuk kita ganti. Nah, itu kita lihat akarnya keluar dari pot. Nah, itu cukup panjang, teman-teman ya. Oke, kita ambil lagi satu. Nah, ini kita lihat. Wow, akarnya panjang, teman-teman, keluar dari pot. Nah, itu kita lihat lagi. Wow, ini kan panjang ini. Jadi memang tidak layak kalau akarnya keluar dari pot, karena pot itu fungsinya untuk menaruh semua akar yang ada di dalam. Jadi tidak perlu keluar. Nah, ini akarnya di atas, akar angin sudah keluar, tidak masuk ke dalam pot. Ini juga mesti harus kita ganti potnya. Nah, itu ada akar kecil yang sudah keluar dari pot juga. Jadi kalau akarnya keluar dari pot atau akar anginnya lebih panjang, nah ini perlu kita ganti. Ini juga, teman, kita lihat. Jadi ini cukup subur sebenarnya, cuman potnya kecil, teman. Jadi di atas itu ada humus yang sebagai topping dari pot kita. Ini ada akar yang juga keluar. Nah, kita siapkan, ini adalah humus, teman-teman, atau lumut. Jadi lumut hutan atau humus hutan. Jadi ini sebenarnya media tanam yang juga cukup bagus bagi tanaman Philodendron maxicanum. Jadi tanpa bahan lain atau metan lain itu sebenarnya cukup. Kita siapkan pot, teman-teman. Ini pot yang agak lebih besar ya dari pot yang sebelumnya. Jadi kita memang perlu pot yang agak besar karena tanaman kita semakin lama juga semakin membesar. Maka perlu pot yang agak besar dari yang sebelumnya. Oke, teman, ini kita kasih humus di bawah. Kenapa kita kasih humus di bawah, teman? Ini sebagai media untuk, kan di bawah itu ada lubang, teman. Nah, itu kan bisa untuk menutupi lubang itu. Nah, itu kan lubang. Dengan adanya humus itu bisa menutup lubang, tetapi air bisa ngocor ke bawah, jadi tidak tertahan. Dan humus adalah media tanam yang cukup bagus untuk menahan aliran media yang ada di dalam kemudian keluar. Itu kan tertahan di humusnya, di lumutnya, teman ya, lumut hutan. Oke, sekarang kita siapkan media tanam, yaitu sekam mentah, sekam bakar, kokopit dan sebagainya. Itu kita taruh di dalam pot itu. Jadi bawahnya itu humus atau lumut, di atasnya itu media tanam seperti biasa. Kemudian, teman-teman, ini kita tarik ya. Agak susah juga ini. Kita tarik keluar. Nah, setelah itu kita akan masukkan ke dalam pot yang baru. Ini masih segar, teman-teman. Kita lihat akarnya juga cukup banyak itu. Wow, ini tanaman kita cukup segar, teman-teman. Media tanam kita awalnya seperti itu. Ada kokopit, ada sekam mentah, sekam bakar, kemudian ada andam. Kita campur di satu, hasilnya seperti itu, subur di tanaman Philodendron maxicanum. Nah, itu kita masukkan, teman-teman ya. Kemudian sela-selanya itu kita kasih media tanam dari sekam mentah, sekam bakar, kokopit, andam tadi.
dan akarnya kita masukkan ke dalam. Jadi akarnya itu memang harus dimasukkan ke media tanam karena akar itu sebagai sarana untuk mendapatkan nutrisi makanan yang ada di bawah, teman-teman ya. Jadi kalau akar angin tanpa mendapatkan media tanam, ya dia tidak bisa bekerja. Jadi tidak maksimal kerjanya. Makanya kita perlu media tanam yang baru, pot yang baru. Fungsinya apa? Agar akarnya itu masuk ke dalam media tanam, biar akarnya itu bisa mencari makan, teman-teman ya. Jadi eman istilahnya ya, kalau ada akar angin keluar tanpa dia menghisap makanan, ya artinya kurang maksimal pertumbuhan tanaman itu, karena akar fungsinya adalah untuk menarik makanan nutrisi yang ada di media tanam seperti di sekam mentah, sekam bakar, kokopit ini. Oke, dapat satu teman ya, dapat satu. Ini sudah kita kasih media tanam yang baru. Kita coba untuk yang berikutnya, teman-teman ya. Ini juga tanamannya cukup subur juga ini, cuman akarnya itu kita lihat keluar dari potnya itu, dan mesti harus kita ganti. Oke, kita tarik teman-teman, ya agak susah juga ini. Ya, oke, akhirnya bisa juga teman-teman ya. Kita lihat subur teman-teman, tanaman kita itu subur sebenarnya. Nah itu akarnya juga cukup banyak. Jadi untuk menanam philodendron itu sebenarnya lebih mudah ya, karena akarnya itu cukup banyak dan kuat. Batangnya itu juga kuat. Berbeda dengan aglonema ya, aglonema kan ketas gitu ya. Kalau ini kuat, Maxicanum philodendron ini. Oke, bawahnya kita kasih humus lagi teman ya. Kita kasih lumut lagi bawahnya. Kita kasih humus seperlunya teman-teman ya. Fungsinya memang untuk menutupi lubang dan sebagai media tanam juga, karena lumut adalah media tanam yang cukup bagus untuk kita gunakan menanam tanaman hias seperti Philodendron Maxicanum. Kemudian atasnya kita kasih media tanam seperti biasa teman-teman ya. Kemudian kita masukkan saja ke situ, ke media tanam yang sudah kita siapkan dan pot yang agak lebih besar itu. Nah seperti itu teman ya. Jadi kita tanpa mengambil media tanam yang sudah melekat di dalam akar. Agar apa? Agar tidak stres tanaman ya. Tetapi sebenarnya kita juga bisa mengambil media tanam yang lama, kita ganti dengan yang baru. Tetapi resikonya tanaman menjadi stres, akan beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tetapi ini sudah beradaptasi dengan lingkungan yang lama, kemudian ditambah dengan media tanam yang baru, maka pertumbuhannya akan langsung cepat daripada kita membongkar semuanya, mengganti media tanam yang baru. Nah seperti ini teman-teman ya, cara mudah untuk melakukan repotting tanaman kita, tanaman hias Philodendron Maxicanum. Ya seperti itu, cukup mudah teman-teman. Tinggal dikasih media tanam yang baru, yang lama biarkan di situ, karena yang lama ini sebagai media tanam yang sudah menyatu dengan akar batangnya. Jadi kita tinggal tambah media tanam yang baru saja. Oke, dapat dua teman-teman ya. Kita ambil lagi yang satu teman-teman ya. Ini juga begitu, akarnya cukup panjang keluar dari pot. Wow, menarik teman-teman. Oke, kita copot aja. Nah itu nyantol teman-teman ya. Nyantol kenapa? Karena akarnya panjang itu. Nah sekarang lepas. Jadi media tanam itu juga penting teman-teman. Kita perhatikan media tanam itu sebagai gizi nutrisi bagi tanaman untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa mengembangkan hidup. Kita ambil pot yang lebih besar, sama seperti tadi teman, kita kasih yaitu humus atau lumut hutan. Kita taruh di situ agar supaya bisa menahan material yang ada di atasnya, karena cukup bagus untuk menahan material di atas agar tidak longsor ke bawah bersama air teman-teman ya. Di atasnya dikasih media tanam seperti biasa, sekam mentah, sekam bakar, kokopit, andam dan sebagainya. Lalu kita masukkan bunganya di situ. Nah kita lihat teman-teman, jadi cukup lumayan. Pot yang agak besar itu bisa menampung bunga yang tadi ya, yang bunga tadi itu. Di pot yang kecil itu kurang muat, kasihan. Jadi kita harus perhatikan, tanaman semakin besar kita harus siapkan pot yang juga besar. Tanaman kalau kecil potnya cukup kecil, dan ini kan semakin lama semakin membesar, maka kita perlu pot yang lebih besar. Biar apa? Biar pertumbuhannya itu normal, tanaman menjadi subur. Kalau subur kan cepat besar. Nah kalau besar, nanti kita tinggal propagasi lagi, kita kembangkan lagi, karena
setiap akar yang keluar dari batang Philodendron itu menghasilkan tunas-tunas yang baru. Oke, saatnya kita siram teman-teman ya. Ini sebagai finishing dari repotting tadi, yaitu kita siram ngocor teman-teman ya, biar kenyang, tanaman kenyang. Itu sahabat Santai Channel, yaitu cara melakukan repotting pada tanaman Philodendron mexicanum. Dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.